inilah biang keroknya sebenarnya, gara-gara modul ajar yang sebenarnya modul ajar itu melenceng dari definisi pakemnya. Kalau modul ajar itu sebelumnya itu definisinya itu adalah masih banyak yang salah paham dengan modul ajar. Nah, supaya kita tidak salah paham, silahkan disaksikan video saya berikut ini. Selain RPP, ternyata juga muncul istilah modul ajar. Nah, inilah biang keroknya sebenarnya, gara-gara modul ajar yang sebenarnya modul ajar itu melenceng dari definisi pakemnya. Kalau modul ajar itu sebelumnya itu definisinya itu adalah bahan ajar yang bisa digunakan belajar secara mandiri. Nah, tapi di kurikulum Merdeka ini ternyata definisinya itu melenceng dari itu, maka banyak menimbulkan salah paham. Nah, kesalahpahaman itu sekarang sudah diluruskan, diklirkan di panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024. Mari kita bahas. Sebelumnya saya paparkan dulu ya bahwa struktur kurikulum itu kalau ditinjau dari muatannya itu ada 3. Nanti silahkan dilihat di pasal 7 ya, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Terdiri dari apa? Pertama, intrakurikuler, kokurikuler atau P5, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk yang ekstrakurikuler ini itu berdasarkan apa yang disebut dengan CP atau capaian pembelajaran. Nah, dari CP ini guru akan menurunkan tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian diurutkan, itulah yang disebut dengan ATP. Nah, setelah ATP itu dibuat oleh guru, maka guru selanjutnya membuat perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran inilah sekarang dibagi menjadi 2. Boleh menggunakan RPP, boleh juga menggunakan modul ajar. Nah, sekarang ini akan saya bahas apa yang dimaksud dengan RPP, apa yang dimaksud dengan modul ajar. Oke, lanjut. Ini saya tunjukkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang apa? Tentang standar proses ya. Jadi dulu kita masih ingat ya, pertama kali Merdeka Belajar episode pertama itu kita kenal dengan RPP 1 lembar, walaupun sebenarnya ya tidak persis 1 lembar, itu hanya untuk memudahkan. Yang dimaksud 1 lembar itu komponennya itu minimal 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian ya. Itu masih berlaku ya. Jadi RPP yang 3 komponen minimal ya, atau yang sering disebut RPP 1 lembar itu masih berlaku. Itu ditegaskan di pasal 4. Saya bacakan aja. Dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 paling sedikit memuat A. Tujuan pembelajaran, B. Langkah-langkah pembelajaran, dan C. Penilaian atau asesmen pembelajaran. Jadi RPP 3 komponen minimal itu masih berlaku gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian sahabat pembelajar, tentang RPP itu ditegaskan lagi di PPA 2024 halaman 22. PPA itu apa? Panduan pembelajaran dan asesmen. Saya bacakan. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau dalam bentuk modul ajar. Nah, jelas di sini ya. Jadi RPP, rencana pembelajaran itu ada 2 macam. Boleh berupa RPP atau, nah ini pilihannya adalah atau dalam bentuk modul ajar. Kalau atau itu berarti boleh pilih salah satu. Artinya kalau kita sudah punya RPP ya tidak perlu membuat modul ajar. Sebaliknya kalau kita sudah punya modul ajar tidak perlu membuat RPP lagi. Jadi fleksibel ya, fleksibel. Jadi tidak perlu galau, tidak perlu risau bahwa kalau kita sudah punya RPP yang minimalis, yang minimal 3 komponen itu boleh dipakai saja. Tapi kalau kita sudah punya juga dalam bentuk modul ajar juga boleh dipakai. Tidak perlu dua-duanya bikin ya. Nah, sekarang apa perbedaan RPP dan modul ajar? Ini yang dulu simpang siur, ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Ya sebenarnya bilang sama juga boleh, dibilang berbeda juga boleh. Sekarang perhatikan ini ya, ini juga ada di halaman 22 PPA 2024.
Nah, di situ RPP dikatakan bahwa minimal terdiri dari 3 komponen. 3 komponen itu apa? 1 tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah pembelajaran, 3 asesmen. Nah, RPP ini yang 3 komponen minimal ketika ditambahkan 1 lagi komponen yaitu media pembelajaran, namanya berubah menjadi modul ajar. Jadi jelas di sini ya sudah, kalau RPP itu minimal 3 komponen, kalau modul ajar minimal 4 komponen. Yang perlu dicatat ini hanya minimal. Nah, artinya minimal itu boleh ditambah. Misalkan saya kontak serak saya kok hanya 3, saya tambah dah, ya boleh ditambah langkah ditambah misalkan model pembelajaran, ditambahi lagi dengan bahan ajar, ditambahi lagi apa, enggak masalah. Yang penting kalau RPP itu ya minimal 3 komponen. Begitu juga modul ajar itu ketika enggak serak kok cuma 4 mau usah tambahi, ya silahkan karena ini minimal. Jadi yang namanya minimal itu boleh ditambah tapi tidak harus. Nah, disinilah letak fleksibilitasnya kurikulum merdeka. Yang penting yang namanya merdeka itu bebas tetapi tetap ada koridornya ya, bebas tetapi ada koridornya, tidak sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa regulasi gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.